Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada halaman 124 dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, etika Islam dalam hal rumah tangga. Kita sampai pada lafaz ini, waqad jaa, dan sungguh telah datang fil hadisis sahih, dalam hadis sahih, hadis yang berupa anan nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara zaujatahu, menyuruh istrinya Sayyidah Saudah binta Zam'ah, putri dari Zam'ah, antah tajiba, untuk berhijab, untuk menutup dirinya, min akhiha, dari saudaranya, ba'da'an alhaqahu, setelah menetapkan nasab pada saudaranya tadi. Siapa yang menetapkan? An-Nabi, setelah Nabi menetapkan nasabnya, bi abiha, dengan bapaknya Saudah, Zam'ata, yaitu Zam'ah. Li'annahu, karena saudaranya ini tadi itu dilahirkan ala firasihi, di atas ranjangnya Zam'ah tadi, min amatihi, dari budak perempuannya, jariyati, yaitu budak perempuannya. Nah, karena saudaranya tadi dilahirkan oleh budak perempuan Zam'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, al waladu lil firashi, anak adalah milik pemilik, pemilik alas tidur, maksudnya yang mengumpuli gitu ya. Walil akhiri al hajaru, dan bagi pezina adalah batu, sementara orang yang berzina itu akan dirajam dengan batu. Wahtajibi, dan hendaklah kamu menutupi dirimu minhu, dari anak ini, ya saudaranya tadi, ya saudatu, wahai saudah. Wal mahram, adapun mahram ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang melakukan ihram, untuk haji atau umroh. Wal mahram, adapun mahram, huwa man, yaitu orang la yahillu nikahu, yang tidak halal dinikahi. Tidak boleh dinikahi, haram dinikahi, makanya menjadi mahram. Siapa? Ibunya haram dinikahi. Bapak dengan anak perempuannya haram nikah. Saudara dengan saudarinya haram nikah, mahram ya. Wala tahrumul khalwatu bihi, dan tidak haram berduaan dengannya. Kalau mahram tidak haram berduaan, kakak dengan adiknya, kakak kandung dengan adik kandung, tidak apa-apa. Anak dengan bapaknya berduaan, tidak apa-apa. Karena itu mahram. Ibu dengan anaknya, tidak apa-apa. Dengan pamannya berduaan, tidak apa-apa. Dengan bibinya, laki-laki dengan bibinya, tidak apa-apa. Wala yantakidul wudu'u bilamsi, dan tidak batal wudu dengan menyentuhnya. Ponaan menyentuh pamannya tidak batal, berarti mahram. Kalau seorang istri menyentuh paman suaminya, batal wudunya, bukan mahram. Boleh berduaan? Tidak boleh. Gitu. Jadi sebenarnya yang batal kalau bersentuhan wudu, yaitu tidak boleh untuk disentuh. Itu bukan mahram, gitu ya. Al-abu, yaitu bapak. Wal jaddu, dan kakek. Wal amu, dan paman. Wal khalu, paman dari ibu, dari bapak, saudara bapak. Wal khalu, dan saudara ibu. Wal ibnu, dan anak laki-laki. Wabnul ibni, dan anaknya anak laki-laki, ponaan. Wabnul binti, dan anak laki-lakinya dari saudari perempuan, berarti juga ponaan. Wal ikhwatu, dan saudara laki-laki. Wabna'uhum, dan anak-anak mereka ya. Wa abu zauji, dan bapaknya suami, mertua. Wabnu zauji, dan anaknya suami, anak tiri. Wa zaujul ummi, dan suaminya ibu punya suami, berarti bapak tiri. Itu juga mahram ya. Bersentuhan ya tidak batal wudunya. Wa zaujul binti, dan suami dari anak perempuan, jadi menantu ya. Wa yahrumu birrodoi, haram menjadi mahram sebab rodok, ma yahrumu bin nasabi, apa-apa yang menjadi mahram sebab nasab. Jadi mahram sebab nasab tadi
itu juga berlaku ketika orang kemudian disusui, ada anak disusui oleh seorang ibu sampai 5 kali disusuinya, ya, 5 kali disusui, sehingga itu menjadi anak dari ibu itu. Konsekuensinya nanti mahramnya juga banyak jadinya dia. Bukan hanya ibunya itu tadi yang menjadi mahram, tapi seluruh bagian dari nasab itu yang menjadi mahram itu juga menjadi mahram sebab rodok tadi, sebab tunggal susu. Wal atfalu, adapun anak-anak as-sigharu yang kecil, alladzi lam yattali'u, yang belum bisa mengetahui, ya, ala auratin nisa, pada auratnya laki-laki, la ba'sa bihamlihim, maka tidak apa-apa menggendongnya, wa takbilihim, dan mencium mereka, wa duhulihim, dan masuknya mereka alal ajnabiyati, pada perempuan-perempuan yang bukan mahram, wal ikhtila'i bihim, dan berduaan dengan mereka kalau masih anak kecil. Wan nisa'ul ajnabiyatu, sedangkan perempuan-perempuan yang bukan mahram, minal kitabiyati, dari ahli kitab, maksudnya non-muslim, yang Yahudi atau Nasrani, awil musyrikati, atau orang-orang musyrikah, perempuan-perempuan musyrik, la yahillu ayyattali'na minal muslimat, tidak halal baginya untuk melihat aurat dari orang-orang muslimat, illa alal wajhi wal kaffaini, kecuali melihat wajah dan kedua telapak tangan. Wama yadharu ghaliban indal mihnah, dan anggota tubuh yang biasanya terlihat tatkala bekerja. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, la ba'sa bittila'in nisa'i, tidak apa-apa wanita melihat ba'dihinna ala aurati ba'din, yaitu sebagian wanita melihat aurat wanita yang lain. Illa ma yajibu satruhu, kecuali apa-apa yang wajib ditutup, anil mahrami, dari mahram. Apa itu? Wahuwa ma baina surrati warrukbah, yaitu antara pusar dan lutut. Jadi ada sebagian ulama yang berkata bahwa wanita di hadapan wanita itu persis seperti wanita di hadapan mahramnya, yaitu auratnya ma baina surrah warrukbah, antara pusar dan lutut. Yang di atasnya boleh dilihat, yang bawahnya boleh tampak, ya, bawahnya lutut itu. Fa in kanatil kafirah dhimmiyatan, jika wanita kafir tadi, wanita non muslimnya adalah kafir dhimmi itu berarti dia tidak ada perang dengan kita, au muharibatan, atau kafirnya itu adalah yang memerangi, khabisatal isyrati, yang jelek pergaulannya dengan kita, qalilatal hayai, yang tidak tahu malu, tasifuli ahliha, dia akan menceritakan pada keluarganya, ulama tarahu, semua hal yang ia lihat, min nisa'ina, dari para wanita kita, fala yahillu, maka tidak halal at-tattali'a, dia melihat min dalika, dari aurat wanita kita, ala syai'in, sedikit pun. Balil ihtijabu anha, bahkan menutup diri dari perempuan seperti itu, yakunu asyadda, itu lebih dibutuhkan, minal ihtijabi, daripada menutup diri, an ahlil afaf, dari orang-orang yang bisa menjaga dirinya, minal muslimin, dari laki-laki yang muslim, ya. Apa itu? Alarm kebakaran, mungkin ada yang merokok di hotel ini, ya, mungkin, ya. Sautul mar'ati, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang suara perempuan, ya, tentang suara perempuan. Ikhtalafal ulama fi sautil mar'ati, ulama berbeda pendapat tentang suara wanita. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan, innahu aurah, sungguh suaranya wanita itu aurat. Wasahihu, sementara qaul yang sahih, pendapat yang sahih khilafu, adalah kebalikannya, itu bukan aurat. Sawangkan fi shalah au kharijiha, baik dalam salat atau di luar salat. Bidzikri, baik sedang zikir, wa tilawati, baca Quran, wal adani, dan adzan. Awairi dalik, atau yang lain. Illa annahu, namun la yusra'u lil mar'ati an tu'addina, tidak disyariatkan bagi wanita untuk adzan, bihadiratin, baik untuk salat yang sedang dilaksanakan, mau dilaksanakan, wala fa'idatin, atau sholat yang diqodhoinya.
yang sudah terlewat dan mau ngodoi. Mau sholat kodok, adzan dulu wanita, tidak disyariatkan. Mau sholat duhur sekarang, adzan dulu, tidak disyariatkan gitu ya. Wala la munfaridatin, tidak juga saat dia sendiri, sholat sendiri, wala fi jamatin, dan sholat berjamaah, tidak disyariatkan untuk sholat untuk adzan tadi. Wa yajuzu, dan boleh sama usautiha, mendengar suara perempuan madali kami wara'il hijab, selagi hal itu dari balik tabir. Walam tuhsal fitnatu, dan tidak dikhawatirkan ada fitnah. Wala ba'sa, dan tidak masalah juga antuan niya jika dia bernyanyi li zaujiyah untuk suaminya, wa ahliya dan keluarganya, wa maharimnya dan mahram-mahramnya, wa bainan nisa'i dan diantara para wanita. Bi syarti alla yajurra hada, dengan catatan nyanyian ini tidak menyeret ilal fasadi pada kerusakan, wal khala'ati dan dan hal-hal yang cabul ya, tidak pada hal-hal yang erotis ya. Wala tata'awwada bihi al-istighala, wala tata'awwada, serta tidak menyebabkan gitu ya, membiasakan bihi dengan nyanyian itu al-istighala, sibuk an dzikrillahi wassalati, dengan meninggalkan zikir kepada Allah dan sholat. Jadi boleh bernyanyi di hadapan mahramnya dan seterusnya, dengan catatan itu tidak menjerumuskan pada hal yang bernilai negatif atau hal-hal seronok, dan tidak menyebabkan dia lupa pada zikir dan sholat. Wa qad kanat ummahatul mu'minina, ummahatul mu'minin, para istri Nabi Muhammad, wanisa'us sahabat, dan istri para sahabat dulu, waman ba'dahunna, dan orang-orang setelahnya, minal mu'minatil qanitati, dari para perempuan yang khusyuk ya, yatakallamna ma'ar rijal, mereka berbicara dengan laki-laki. Ya. Kalau kemudian aurat, suaranya tentu dia tidak akan berbicara, nyatanya berbicara. Wa yarwina lahum al-ahadisa, dan para wanita itu juga meriwayatkan hadis kepada para lelaki itu. Bal wa yatabadalna ma'ahum asy-syi'ra wal akhbar, bahkan mereka saling membalas syair dan cerita sejarah. Walladzi nasmahu al-yauma, adapun apa yang kita dengar hari ini, min majinatit tamadduni, dari wanita-wanita yang tak punya malu, ya, produk modernitas yang tercela, dari wanita-wanita modern yang tercela, yang tak punya malu, al-baghidi, yang tercela, min fi mahattatil idaati, pada stasiun-stasiun radio, wa ma yusajjalu fil ustuwanati, dan apa yang direkam dalam piringan-piringan, wal aflami, dan film-film, wal asritati, dan kaset-kaset ya, minal aswati, dari suara-suara asyaitoniyati, dari suara-suara setan. Ya Allah, dianggap suara-suara setan memang ya. Amrun adalah hal, jadi apa ini mubtada'nya? Amrun adalah hal la yajuzu iqraruhu, tidak bisa kita biarkan. Wasukutu alai, dan tidak boleh kita diam atas hal itu. Wala yahillu li muslimin ayyu'mina billahi wal yawmil akhir, dan tidak halal bagi muslim yang iman kepada Allah dan hari akhir, ayyusgiya ilaihi, untuk mendengarkan hal tersebut ya. Wa huwa ya'lamu ma fihi, padahal dia tahu dalam rekaman-rekaman itu, dalam suara-suara itu, minal adrar, ada bahaya, alal akhlak, atas akhlak. Wa ma ya'udu bihi, dan apa yang kembali bihi minan nata'iji sayyah, dari hal-hal yang jelek ya, dari hal-hal yang jelek, alal mujtama, pada masyarakat, dan akibat buruk yang kembali pada masyarakat. Dia tahu itu, ala syabab, dan atas pemuda, al-maftun, yang teramat suka bitaklid wal ibahiyati, dengan tren ikut-ikutan dan hal-hal yang bersifat porno, erotis.
wala radiin li ahadin, dan tidak ada seorang pun yang menolak amma yuriduhu, amma dari suatu yuriduhu, dan tidak ada pun seseorang yang menolak pada, dan tidak ada yang menolak li ahadin pada seseorang amma yuriduhu, dari apa yang ia inginkan, minal fusuqi wal isyan, dari kefasikan dan kemaksiatan. Fa aswatul ulama'i khafitatun, sebab suara ulama tidak terdengar, samar-samar. Wa sultanuhum dhaifun, dan kekuasaan mereka itu sangat lemah. Jadi kalau orang mukmin ya dia harus menghindari itu. Apalagi dia tahu bahayanya bagi akhlak gimana, bahaya buruknya bagi masyarakat, bagi para pemuda yang suka hal-hal yang tren, FOMO, kemudian suka hal-hal erotis. Kalau mendengar-dengar seperti itu bahaya. Wala radi'in li ahad amma yuridu nafsuhu wa aswatul ulama, dan apalagi dalam kondisi ulamanya itu tidak berdaya atau tersandera oleh pemberian dari penguasanya. Ya sudah, wallah alam bisawab kalau gitu ya. Faidatun i'lam, ketahuilah annal qaula, bahwa pendapat bi anna sautal mar'ati, suara wanita, laisa bi auratin, bukanlah aurat, la yalzamu minhu, itu tidak menyebabkan boleh jawazu sama'i sautiha, boleh mendengarkan suaranya bilina saat dia bernyanyi. Meskipun dikatakan bahwa aurat laki-laki, aurat perempuan itu bukan, suara perempuan bukan aurat, pendapat demikian, bukan berarti kemudian, oh berarti maknanya boleh dong kita mendengarkan perempuan bernyanyi. Tidak. Fa'innahu yasihhu, maka boleh ayyuqala, dikatakan yahrumu sama usautiha, bilhina'i, haram mendengarkan nyanyian perempuan, suara nyanyian perempuan, li'annahu fitnah, karena itu akan menimbulkan fitnah. Walau lam yakun sautuha fi haqiqatihi auratan, meskipun pada hakikatnya suara wanita itu bukan aurat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.